Ita aja Ita. Oh. Kamu udah dapat jawaban nggak, Jai? Udah nyari di Google nggak? Siang. Oh, Ita dulu, semuanya. Ita dulu ya, Ita dulu. Iya, siang. Ya, satu ya. Ya, silakan. Satu ya. Nabi Muhammad itu nikahin Aisyah umur 6 tahun, ya kan? Terus umur 9 tahun itu ada di Al-Qur'an, ya kan? Terus yang kedua dia menggoda Zainab itu. Enggak, dia menggoda itu. Yang saya tahu di Quran itu Muhammad menjelaskan itu, makanya saya murtad, saya nggak percaya sama Muhammad. Itu Nabi dia apaan murtad, itu? Bu. Iya. Walah. Ya kan? Saya nggak Kalau jujur percaya ya sama memang seperti ini. banyak kontradiksi ya sama sikap-sikapnya bentar dulu. Muhammad. Pak, kita lihat dulu Makanya kebodohan saya orang ini. nggak Silakan percaya. Ita. Kamu pertontonkan kebodohan kamu, silakan. Lanjut. Bukan. Iya. Dia murtad. Saya bodoh. Saya tuh Murtad, murtad ya, baru murtad, saya bro. jadi murtad itu Oh, karena gitu. saya tahu Muhammad itu ya nikahin Aisyah itu umur 6 tahun, terus dia menggauli Aisyah itu umur 9 tahun. Umur 18 tahun itu Muhammad meninggal ya kan, terus dia jadi janda. Jandanya itu nggak boleh, jandanya Muhammad itu nggak boleh ada yang nikahin. Kan itu udah jahat banget itu. Oke, Bu, perempuan. berarti dulu Ibu Nah, Muslim ya? Iya, saya dulu betul. Muslim. Sekarang Ibu apa? Terus Ibu yang Kristen kedua, atau ateis? saya Protestan, Kak. Oke, berarti udah berapa lama Ibu meninggalkan agama kebotolan ini? Hampir 1 tahun. Oh, baru 1 tahun? Oh, Iya. baru. Oke, luar biasa. Saya tanya. Shalom, selamat datang di Room God Ministry. Sesaat lagi kita akan mendengarkan debat terbuka antara Sofiatul dengan penanya-penanya dari umat muslim. Kita akan mendengar bagaimana penjelasan yang begitu tegas, kuat daripada Sofiatul yang akan memberikan pencerahan kepada mereka-mereka yang bertanya serta memiliki filosofi yang salah tentang ketuhanan Yesus dan ingin menyerang dan mematahkan keimanan Kristen. Namun inilah kesempatan bagi Sofiatul untuk membuka pikiran mereka sehingga mereka akan mempertimbangkan ikut Yesus atau ikut yang lain. Yuk, mari sama-sama kita mendengarkan dengan seksama. Persiapkan hati dan pikiran saudara dan jangan lupa tentu kopi yang hangat untuk dinikmati sambil mendengarkan debat ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan jawab, Pak. Ibu Sofi tadi kan katanya ajaran Muhammad gini ini membenci ini. Itu konteksnya ke umat musyrikin yang memang menantang Al-Qur'an atau menantang ajaran Allah. Pertanyaan saya buat itu, bukan itu Pak pertanyaan saya. Pertanyaan saya, apakah Muhammad adalah manusia paling mulia yang pernah diciptakan oleh Allahmu? Iya, paling mulia. Siapa yang mengatakan Muhammad manusia paling mulia yang pernah diciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan sama saya di mana perbuatan mulia nabimu 3 di dalam Quran yang melebihi perbuatan mulia Tuhan Yesus kami dalam Alkitab. Sebentar, sebelum ke situ emang Yesus Tuhan. Loh, jangan begitu. Tadi saya konfirmasi lagi ya, Pak. Kalian promonya kalau di masjid-masjid sejak saya kecil. Sejak saya kecil ini, saya mendengar begini. Jangan sampai Fet, Ya, satu-satu dong, Fet. Iya. Satu-satu. Ya, aku nggak bisa. Kasih aku moderator, ini aku nggak bisa lihat. Begitu udah aku moderatorin nih, Bu. Kayaknya udah moderatorin ini. Ini udah nih. Bu Sofi ini udah moderator loh. Kepental Fit mungkin ada yang banyak report. Iya, kepental dia ada yang report. Iya. Udah moderator Bu Sofi. Bentar ya. Itu dia, makanya harus dengan ini santun kalau diskusi. Pun kalau pengen menjelaskan tentang nggak usah framing. Iya, Ucip nggak usah. Jadi kan tadi udah ada pertanyaan. Belum. Tadi ada pertanyaan. Kan Anda sendiri klaim Muhammad itu makhluk termulia. Coba kasih kita bukti. Sekarang kamu tadi mengklaim yang menyatakan Muhammad manusia paling mulia yang pernah diciptakan adalah perkataan Allahmu sendiri, betul? Betul. Tunjukkan saya dalam Quran di mana? Tunjukin dalam Quran. Tunjukkan perkataan Allahmu di dalam Quran. Muhammad manusia paling mulia. Perbuatannya apa? Sehingga dia bisa dipuji makhluk paling mulia. 3, sebutkan 3. Sebentar, saya buka laptop dulu. Bentar ya. Ya, ditunggu Pak. Bu Sofi jangan marah-marah dulu dong, Bu. Kita santai. Nanti saya kirim ikan paus, Pak. 3, Pak, sekarang, Pak. Enggak marah tuh sebetulnya. Ini kebetulan sebetulnya karena kebanyakan makan kalkun pedas itu. Habis Thanksgiving, Pak.
Harap maklum ya. Thanksgiving kebanyakan makan kalkun pedas. Enggak lah, ini Bu Sophie berbagi rezeki nih Pak. Yang bisa jawab dapat 1,5 juta. Pakai Natal. Iya. Ya. Ya silakan Pak Urip. Coba Pak Urip. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam ia menyampaikan ada 3 argumen yang bisa dijadikan dasar untuk membantah pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad. Saya nggak tanya itu. Aduh, Bapak ini dengar nggak sih? Saya nggak tanya itu, Pak. Ini pemikir ulung ini. Aduh, gimana sih ini otak mereka pemikir ulung? Coba deh. Mungkin bahasa Mas Urip, sebutin tiga ayat Al-Quran yang membuktikan Muhammad memiliki perbuatan yang lebih mulia dibanding Yesus di Alkitab. Ada nggak? Jangan Anda malah googling ke kita nggak? Kita bisa googling. Al-Quran kan itu ada di sini. Ada nggak 3 ayat tersebut? Ayatnya satu deh. Satu ayatnya apa? Biar kita bisa verifikasi ayatnya apa. Kita buka ayatnya Pak. Bentar, ini Al-Qur'annya kan apa namanya? Al-Qur'annya itu elektrik jadi ya. Elektrik. Al-Maidah 46. Enggak apa-apa. Tuh, silakan Pak Kapir buka. Al-Maidah 46. Bisa kan ya bukanya Pak Kapir ya? Al-Maidah 46. Al-Maidah itu surah berapa, Pak? 100 berapa? 28. Pak. 5. Oh, 5. Ayatnya berapa, Pak? 5. Surat ayatnya. 5. Ayatnya. Ayat berapa tadi ayatnya? Nomornya. Pak Urip, ayat berapa Pak Urip? Nah itu siapa yang build ayat Al-Maidah itu saya belum bilang juga. Loh. Kamu nggak bilang Al-Maidah? Di prank. Pinter. Aduh. Nih ya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana kok ini ya? Di mana? Ayat 70. Al apa? Isra. Surat Al-Isra ayat 70. Saya bacakan ya. Silakan Pak. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami melebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan ini kayaknya Muslim ini otaknya keputar ke belakang apa ya? Apa sih? Ya Allah, jangan gitu dong. Pak, Iya. Bapak itu jelas nggak sih pertanyaan saya jelas nggak sih Pak? Baca aja Al-Maidah 46. Bapak mengatakan tadi Allah sendiri berkata dengan mulutnya Allah sendiri, hai Muhammad, engkau adalah manusia paling mulia yang pernah aku ciptakan. Betul nggak? Iya. Kok malah yang Bapak bacakan itu kami memuliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan ini kok malah bicara transportasi lautan dan daratan ini ngopo? Ya. Iki ngopo Pak? Ada Saya ngopo Pak? tanya perbuatan mulia nabimu Pak. Contoh nih ya Pak, tadi saya sudah kasih contoh loh. Yesus memberi makan orang-orang miskin dengan 5 roti 2 ikan. Yang dia kasih makan pertama 5.000 orang laki-laki. Termasuk wanita anak-anak kira-kira 12.000. Itu baru kedua kali dia memberi makan 4.000 orang laki-laki. Dengan hanya beberapa potong ikan saja. Contoh, nabimu misalnya, Nabi bisa memberi makan lebih banyak daripada Yesus Bu. Dengan 5 roti dan 2 ikan. Nabi bisa memberi makan 20.000 orang. Gitu loh Pak. Kok malah apa ini kami angkut anak-anak Adam di daratan dan lautan. Ki hubungannya apa Mbak Muhammad ki lo goblok Kalian itu ya bodohnya setengah mati ya. Nanti Yang saya tanya itu perbuatan Muhammad, bukan anak-anak Adam diangkut di daratan dan lautan. Iki opo? Betul nggak Pak Keling? Opo begini, anak-anak Adam diangkut di daratan dan lautan. Sebentar. Pinter apa ya? Ibu Sofi kan pernah Islam. Jelas dong Nabi Muhammad. Sejak kapan saya masuk Islam? Najis sejak kapan saya Islam? Pak Urip, saya dukung Pak Urip. Pak Urip, jangan patah semangat Pak Urip. Tunjukkan Pak Urip, 1,5 juta Pak, menunggu. Silakan Pak. Lumayan Pak Urip, kalau dapat kita bagi 2. Saya ini tanya perbuatan mulia Muhammad kok yang dibacakan kok apa nih? Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam.
Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri Bukannya mereka Ibu rezeki Sofi dan itu yang kan pernah baik-baik. Islam dulunya. Enggak usah Najis, sejak ke kapan sana, dia pernah Pak. Islam? Mana? Ayo, Mana? Pak. Mana Semangat, dia Pak. pernah Semangat, Islam Pak. pernah Jadi Islam? memang kan Nabi Muhammad itu panutan bagi seluruh umat. Bahkan Di mana ayatnya, Pak? Ya panutannya ki opo? Syekh Puji mau ngikutin teladannya malah kena hukum, Pak. Kalau kita kecil, itu loh Syekh Puji meneladani nabimu menikahi bayi, menikahi bocil, malah masuk penjara 2 tahun. Itu loh yang ada yang menggauli babunya, malah titiknya dipotong mbak istri nih. Hah, mengikuti sunnah nabimu? Itu mengikuti nabimu memenggal orang kafir, bunuh diri, malah dikejar Densus 88 sama pemerintah, dimasuk ke penjara. Ini kalau ngikuti sunnah nabimu kok malah dikejar-kejar polisi gitu loh. Coba sekarang kamu sebutkan, mana 3 perbuatan mulia nabimu, ayo saya tunggu. Nggak sabar, aku 2,5 jam aku tunggu, kalian nggak ada satupun menjawab. Tapi Ibu Sofi mengakui nggak Nabi Muhammad itu orang yang baik? Aduh. Pribadi, Pak. Tunjukkan dengan kepengakuan, Pak. Tunjukkan di Quran gitu loh, Pak. Biar 1,5 jutanya dapat, Pak. Kalau Bapak nggak mau nanti bagi 3 sama saya. Apa sih? Ayo, Pak. Nih ya. Semangat, Pak. Surat Al-Ahzab ya. Al-Ahzab. Azab berapa, Pak? Sungguh. Azab 37, ayat mengubah anak mantu menjadi istri. 21 Ibu. 21. Al-Ahzab 21. Al-Ahzab ayat 21. 21. Saya bacakan ya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Lah ya suri teladannya tuh apa perbuatannya gitu loh. Itu promonya yang katanya perbuatannya tuh apa? Contoh ya. Contoh. Yaitu orang. Aduh, Masya Allah. Perbuatan baik nabimu yang perlu dicontoh tuh apa? Contoh, Yesus itu mengatakan. Ya, ini ada yang rekam ya, kayaknya ya. Nggak apa-apa, memang saya rekam ini. Ya, kebotolan mereka ini. Bodohnya setengah mati. Ya, inilah Islam yang dibutakan dari kecil satu mendengar. Muhammad ini kayaknya orang nggak berdosa, betul Pak Keleng? Kalau promo di masjid-masjid, wah, Muhammad ini kayaknya orang nggak berdosa, Nabi Pak Keleng. Ini tahu Pak, wah, Muhammad ini kayaknya orang nggak berdosa, Nabi Pak Keleng. Iya. Kalau promo itu kayak Muhammad tuh ya betul. Matanya letih, wajahnya tampan bagaikan rembulan, katanya gitu Pak. Ujung-ujungnya kulitnya putih, tidak ada yang lebih tampan daripada Muhammad. Begitu kita baca sirah Nabawiyah, palanya besar, matanya merah, ada tompel di pundak kiri, benjolan sebesar kutil, lalu membesar sebesar telur burung merpati, berwarna merah dan berambut. Iya. Hah? Telapak tangannya kasar, kalau jalan membungkuk, lalu kalau menoleh menengok ke seluruh badannya. Tuh, bisa bayangin kira-kira apaan tuh? Ya, kalau promo kalian itu hebat, tapi bukti nggak ada ini loh. Buktinya mana Muhammad ini makhluk paling mulia? Mana? Hah? Saya kasih tahu sama kalian ya, bapak saya saja tidak pernah menggauli babu, saya kasih tahu Anda. Setia sama ibu saya sampai mati. Bapak saya tidak pernah membunuh. Bapak saya tidak pernah menikahi bocil. Bapak saya saja akhlaknya lebih mulia daripada nabimu. Sekarang tunjukkan sama saya mana 3 perbuatan mulia nabimu itu mana? Mana? Hah? Mana perbuatan mulia nabimu yang kalian bangga-banggakan itu loh? Kalian sehari sholawati, ya Allah berikanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad. Berikanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad. Ini manusia paling mulia. Aku mau digauli di surga ya Allah oleh Muhammad. Kemarin ada wanita ke Komal. Ngomong, oh ya nanti di surga aku mau digauli sama Muhammad katanya. Nabi paling mulia. Sampai sekarang masih didoakan ya Bu Sofi? Sampai sekarang masih doakan mati. Astagfirullahaladzim. Contoh misalnya, Yesus mati bangkit pada hari yang ketiga. Sekarang dia dimuliakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pertanyaan saya, mana Muhammad nabimu ki lebih mulia daripada Tuhan Yesus? Mana perbuatannya mana? Hah? Mana? Kok nggak bisa disebutkan dari tadi? Mengklaim doang, oh dia sunnah, dia teladan. Lah ya teladannya tuh apa? Ini loh tadi ya, Quran surat Al-Isra.
ayat 21. Sesungguhnya pada diri Rasulullah ada suri teladan yang baik bagimu. Oke, saya tanya. Ketika Syekh Puji meneladani nabimu menikahi anak 7 tahun. Lah kok dimasukkan penjara 2 tahun? Betul nggak? Ya enggak? Ya, betul tuh. Gimana tuh? Sekarang kalau kalian itu ada kemarin yang menggauli babunya, menggauli pembantunya, titiknya dipotong loh, padahal dia mengikuti surah Al-Mu'minun ayat 5 dan 6 menggauli babu. Ini gimana ini surah-surah teladan nabimu? Hah? Nabimu berkata, barang siapa menggauli binatang tidak dihukum. Kemarin ada orang memperkosa 500 ayam, dihukum 2 tahun. Betul? Betul? Iya, yang ayam itu kan Bu ya? Iya. Lu katanya barang siapa menggauli binatang tidak ada dosa. Hah? Ini malah mengikuti sunah teladan nabimu loh. Menggauli 500, memperkosa 500 ayam malah dimasukkan penjara. Loh ya apa weh? Katanya nabimu suri teladannya ini makhluk paling mulia. Mana mulianya nabimu itu mana? Heh? Mana? Mana suri teladan nabimu itu mana saya tanya? Hah? Kalau mengikuti sunahnya nabimu menikahi anak kecil malah masuk penjara. Menggauli binatang sesuai dengan hadis nabimu masuk penjara juga. Mengikuti sunah nabimu penggalah kepala orang-orang kafir dan bunuhlah dirimu. Dibom orang kafir malah dikejar Yesus 88. Malah dikejar-kejar polisi dimasukkan penjara juga. Loh, lah sunah teladan nabimu itu apa gitu loh. Hah? Apa teladan nabimu? Apa sumbangsi nabimu buat dunia? Minum kencing onta. Hah? Iya, minum kencing onta. Itu teladan yang ditinggalkan nabimu. Membunuh tokek mendapatkan pahala. Itu yang ditinggalkan teladan nabimu. Hah? Mana teladan nabimu mana? Sunah nabimu mana? Perbuatan baik nabimu di Quran dulu mana? Yang kalian bangga-banggakan itu mana? Yang saya dengar dari kecil nih katanya Muhammad Nabi nggak berdosa. Loh Muhammad di dalam Quran dikatakan dia punya dosa. Bahkan di dalam hadis dikatakan sehari 70 kali nabimu meminta ampun atas dosa-dosanya. Yesus mengampuni dosa orang. Yesus berkata dosamu telah diampuni. Lalu orang Yahudi berkata siapa dia? Mengapa dia berkuasa mengampuni dosa? Bukankah hanya Tuhan saja yang berhak mengampuni dosa? Lah nabimu malah minta ampun atas dosanya sehari 70 kali. Hah? Lebih tinggi mana nabimu sama Tuhan Yesus? Hah? Mana teladan nabimu nih loh? Katanya abad ke-7 ini agama paling sempurna. Kalau ngeklaim Muslim itu congornya besar pakai toa. Ya, kalau ngeklaim katanya ini kitab Bu Sofi, kitab ini turun dari langit Bu Sofi. Kitab ini turun pada malam Lailatul Qadar dari langit ke-7 ke langit pertama. Kemudian kitab ini tidak berubah. Alhamdulillah ya, kata Karissa Grani. Kitab Al-Quran tidak berubah, setitik-titiknya, sekoma-komanya, selafaz-lafaznya, sesuara-suaranya. Begitu tak tanya mana Quran asli zaman Muhammad. Sudah dimakan kambing Bu Sofi Quran aslinya. Kalau yang kuat isinya rengginang ya Bu ya? Iya. Itu pemikir ulung yang punya kaleng kuat isinya rengginang. Minum dulu. Bang Gugat. Tidur ya kali. Kalau ngomong kalian di Indonesia terlalu Bang Gugat, besar. baca WA kah? Tapi buktinya nggak ada. Betul, nol. Buktinya tuh 0. Jadi memang nggak ada ya yang tercatat di Quran dan hadis bahwa Nabi Muhammad itu membawa kebaikan ya? Nggak ada ya? Loh, buktinya 1,5 tahun saya tanya nggak ada yang bisa jawab gitu Pak. Astagfirullahaladzim. Bu, kelebihan Muhammad adalah ketika Muhammad berjalan, kalau ada orang yang memanggil, maka Muhammad akan menengok seluruh badannya, Bu. Itulah kelebihan dia, akhlak mulianya. Tadi Bapak baca nggak akhlak mulia perbuatan nabinya? Perbuatan mulia nabinya itu apa? Matanya lentik, palanya besar, matanya besar, tompel di pundak. Itu hadis berapa nabinya. Hadis berapa? Di Sirah Nabawiyah tadi dibacakan. Nabawiyah berapa tuh? Enggak, kepala besar tuh saya pernah baca di hadis loh. Ada di dalam Sirah Nabawiyah itu ada dituliskan di akhlak Nabi, Pak. Enggak ada, kemarin Pisiki nggak ada kasih tunjuk loh. Memang ada. Amat berapa ya? Besar. Amat berapa ya? Kepalanya besar, matanya merah, telapak tangannya kasar. Dan Surah Nabawiyah berapa tuh? Rambutnya Sirah Nabawiyah Syekhur Rahman Mubarak Furi halaman ini, Pak. Bentar ya. Pak, di Musnah Ahmad berapa ya?
Saya kemarin ada nonton di Pisiking itu. Lupa saya. Ini. Ya, kalau dipanggil Di- menengok sebadan-badannya, itu orangnya nggak punya leher, betul? Leher Di- babi namanya, nggak punya leher, nggak bisa nengok. Makanya kalau nengok sebadan-badannya muter. Di halaman 586, Pak. 586. Ya, Syekh Rahman Mubarak Furi ya. Oke. Kalian kalau promo kayak Muhammad paling hebat sedunia raya, nomor 1 di dalam kitab Popo kuwi karangan nopo kuwi Michael sopo kuwi jenengane. 100 orang paling berpengaruh. Kalau nakhlaknya di Quran aja 1 pun enggak bisa disebutkan. Lawak. Ini ya. Lantang banget ya mulutnya ya. Ya, ini Kemarin saya ada nonton di Pisiking. Dia kasih tunjuk loh, bukan surah Nabawiyah, bukan. iya, ini kumpulannya, Pak. Kalau Sirah Nabawiyah itu literasi tertuanya di sini dijelaskan cara rinciannya, Pak. Oh, Ya. Musnad Ahmad 646. Musnad Ahmad 646. Musnad Ahmad ya. Ini semuanya ada dituliskan di sini, Pak. Ya, di sini di sifat dan akhlak Rasulullah. Ini. Kan di sini katakan gini, Pak ya. Ali bin Abu Thalib juga berkata mensifati diri Rasulullah, beliau bukan orang yang terlalu tinggi dan tidak pula pendek. Orang yang berperawakan sedang-sedang, rambutnya tidak kaku dan tidak berukuran keriting. Rambutnya lebat, tidak gemuk dan tidak kurus. Wajahnya sedikit bulat, kedua matanya sangat hitam, bulu matanya panjang, persendian-persendian pokoknya besar, bahunya bidang, bulu dajanya lembut, tidak ada bulu-bulu di badan, telapak tangan kakinya tebal. Jika berjalan seakan-akan sedang berjalan di jalanan yang menurun. Jika ia menoleh, seluruh badannya ikut menoleh. Di antara kedua bahunya ada cincin nubuah, yaitu cincin para nabi. Telapak tangannya yang terbagus. Dikatakan seperti itu, Pak. Ya. Dalam sebuah riwayat darinya disebutkan, kepalanya besar, tulang-tulangnya sendinya besar, bulu matanya panjang. Jika berjalan seperti sedang berjalan di jalanan yang menurun. Hadis dari mana? Mulutnya besar, matanya lebar, tidak banyak tumpukan dagingnya. Bisa bayangkan nggak itu? Kalau matanya besar tidak ada tumpukan Bu dagingnya. Feren lagi ngomong tuh. Kenapa bagaimana Bu Feren? Iya, ini apa namanya? Kenapa kok ada hadis-hadis kayak gitu? Itu dari mana itu? Ini dari sini ya. Kamu nggak tahu siapa itu Syekh Muhammad Mubarak Furi? Ini juara Ulama pertama besar. penulis Sirah Nabawiyah ini. Iya. Berarti kalian di Indonesia ya, saya kasih tahu Anda. Kalian itu tidak pernah membaca. Makanya ketika kita bukakan kalian kaget-kaget. Nih, tolong buka. Minat membaca Indonesia itu adalah Karena yang dibaca 0,001%. Bu Sofi, Anda ya. Bu Sofi. Tolong, Kamu diam dulu. tolong kasih besar. Loh, ini gimana? Biar Ibu ini baca. Saya kasih tahu Anda ya. Orang Indonesia yang gemar membaca Nih, itu Bu, hanya ini, Bu. 0,001%. Saya kasih tahu Anda. Ini Bu, silakan Ibu buka di Ini internet. kenapa Ini sangat nih. pembenci banget sama Islam ya? Menurut aku Enggak, Bu. Oh jelas Bu, Feren. saya Ini loh, menentang jangan ajaran provokasi pedofilia loh, Bu menikahi Sofi. bayi dalam surah 65 ayat 4. Bu, Saya penentang On cam Bu pelecehan Feren. seksual kepada anak bayi, Bu. Bu Feren, tolong Hai. ini baca, Bu. Bu Feren. Apa? Nih, Bu tolong ketik di internet saja. Ibu tolong ketik ini, Bu. Ini nih, Musnad Ahmad 646 ya, Bu ya. Bu bisa lihat data, Bu, di internet, Bu. Bukan internet. Bu bisa, Bu ya. Bu, No versi tidak tersedia ada di apa itu? ini buka internet aja, Bu. Ini Kalian urut tuh hadis. ngutip hadis yang hoak ya? Kok hadis hoax sih ini? Aduh, kurang membaca kayaknya di Bu Feren ini. Bu coba buka, Bu. Silakan, Bu. Ini Iya, ini aslinya. Jadi banyak banget Bu, silakan, pemberitaan Bu. yang menurut Mulai aku ya. tuh ngutip-ngutip Ya udah. di mana gitu, nggak jelas. Coba tolong ketik aja, Bu. Ibu kan bisa kan ketikan. Ketik aja di internet di Google. Nih. Silakan, Bu. Ketik aja, Bu. Nih. Nih, kepalanya besar, bola matanya merah. Bulu mata alisnya lebat. Googling di mana? Di Google saja, Google aja baru ini nih, ketik yang ini hadis. Di Google kan? Iya, Ya. untuk itu kan sekarang kan banyak terpecah ya. Kalau menurut aku tuh banyak terpecah. Jadi banyak yang penjabaran yang hoax bentar. memang. Jadi itulah yang akan membuat bentar. keputusan. Feren, kamu tahu aplikasi ensiklopedia hadits nggak?
Kamu cari di Play Store, kamu download ensiklopedia hadits, itu valid. Dan benar, ratingnya tinggi. Kamu jangan ini. Kamu buka dulu baru saya hostnya. Kamu buka dulu, kamu baca. Itu valid dan ratingnya tinggi. Ya. Di Play Store kamu cari aplikasi ensiklopedia hadits. Kamu buka di sana. Benar nggak bunyinya kayak gini? Ini benar bunyinya. Kalau saya kita sekarang gini, ya kan setiap sekarang orang kamu percaya nggak ensiklopedia hadits? Kamu buka dulu sana Play Store. Kamu download. Ensiklopedia. Kamu kalau nggak mau buka data, itu kesalahan di kamu, bukan di kami. Kami data yang kami keluarkan ini valid. Bagaimana kalian itu akan menjelek-jelekan karena kalian pembenci. Hei, kami tidak menjelekkan. Kami hanya data, Bu, tertulis ya. di haditsmu ya. Jangan malu-maluin. Kamu ketahuan nggak pernah baca. Kamu nggak pernah baca tapi menyalahkan orang. Kalau kamu mau tahu, kamu buka sendiri. Kamu bandingkan, benar nggak? Jangan botol di sini. Adalah patokannya adalah saya tidak menerima kebotolan di sini. Kamu buka cek sendiri. Kamu buka cek sendiri. Kamu tidak percaya hadits. Saya tanya sekarang, di mana Quranmu sholat 5 waktu? Silahkan kamu cari. Sholat 5 waktu ya. Saya kasih kamu waktu 5 menit. Silahkan. Di Quranmu ya. Di Quranmu. Silahkan kamu cari. Sholat 5 waktu di mana? Kalau kamu nggak percaya hadits. Ini bahan sekarang bisa nggak umat Islam itu mau menanyakan tentang Nabi Isa al-Masih yang kita percaya adalah kalian sembah itu Yesus. Nabi Isa al-Masih itu di Islam saja, Bu, ya. Kami nggak kenal Isa al-Masih ya. Gila kau, nggak kenal Isa kami. Kamu sebutkan aja 3 perbuatan mulia nabimu dalam Quran. Bisa nggak kau sebutkan? Aduh, kalian ini lucu loh, sumpah. Jadi kayak saya suruh nyebutin malah dibilang lucu. Iya, mana? Sebutkan 3 perbuatan akhlak mulia nabimu di dalam Quran mana? Udah ya. Karen ini kayaknya baru turun gunung dia. Cari otaknya full aja, Bu. Orang ini setengah biasanya. Kalau perempuan biasanya setengah otak, cari yang full aja lah. Capek ngomong sama dia tuh. Otaknya nggak full soalnya. Ini sudah keluar dan dijadikan apa yang paling laris loh ini loh, buku ini loh. Iya. Anak punya loh ya. Dia nggak pernah baca, Pak. Ini orang gemarannya cuma nonton drama Korea, makanya Oh iya. Itu tuh beli aja di Lazada ada, di Shopee ada, di semua toko-toko online ada itu yang bentuk fisiknya ya. Itu siapa barang puri itu barang pertama penulisan sirah nabawiyah, makanya kalian botol. Karen ini cuma gemarnya nonton drama dan tiktokan doang, nggak pernah baca kitab-kitabnya, makanya nggak tahu apa-apa tentang agama Islam. Hadis yang nggak diterima sama dia hadis sohi, heran. Romawi Islam Kristen. Romawi Islam Kristen. Shalom. Halo, siang. Islam ya Pak ya? Silakan Pak. Iya, Islam dong. Iya, silakan Pak. Islam pintar-pintar Kahos biasanya, kapan? Pak. Silakan Pak. Kapan Islam, Kahos? Duh, nunggu kau Islam jadi Kristen Pak. Hah? Gimana? Pak, silakan dijawab. Sekarang Pak. jawab Pak. Sebutkan Iya, 3 saya jawab. akhlak mulia nabimu Pak dalam Quran yang melebihi akhlak mulianya Tuhan Yesus kami. Oh iya. Akhlak mulianya adalah dia menghormati ayah ibunya. Ayat berapa itu? Oh, nggak ada di ayat itu. Nggak ada di ayat Al-Quran. Nggak ada. Sekarang saya tanya, itu anak orang yang jadi Tuhan ciri-cirinya seperti apa? Sebutkan ciri-ciri anak orang yang kamu katakan sebagai Tuhan itu, ciri-cirinya bagaimana? Rambutnya gondrong, matanya biru. Gitu ya? Bikin saya teriak-teriak ini ya. Kolornya dekil. Biar Gitu saya ya? jawab, Bu. Matinya sadar. Sebutkan 3 perbuatan mulia nabimu dalam Quran. Ayat berapa? Sebutkan. Sebutkan dalam Quran mana? Udah. Goblok. Ya. Goblok, pantesan kamu masih muslim. Goblok soalnya. Ya itu syaratnya memang harus seperti itu, Bu. Pada kemana ini? Apakah bermasalah? Ayah ibunya dari Hong Kong. Orang dia sendiri mengatakan ayah ibunya dari neraka.
Iya. Tanya ayatnya mana? Nabi menghormati ayah ibunya nggak bisa kau sebutkan. Nggak ada ayatnya itu loh. Saya minta ayatnya dari Quran kok. Mana kata Allah, hei Muhammad, engkau nabi paling mulia, engkau nabi yang paling berbakti kepada orang tuamu, itu loh. Betul nggak Pak? Iya. Maka Itu yang saya ditanya, minta. bapakmu kemana? Bapakku kemana? Ke neraka. Jadi kalian itu ya menggambarkan Muhammad, oh dia nabi yang paling menghormati ayahnya, ibunya. Kita tanya ayatnya mana, nggak ada. Dengar nih ya, teman-teman Kristen jangan botol seperti teman-teman kalian Muslim. Ya, membuat satu pernyataan, ditanya nggak ada. Kayak kemarin itu, Muslim-Muslim sini. Banyak Bu Sofi ayatnya, banyak Bu Sofi. Suruh nyebutin satu pun nggak bisa. Di mana? Di Quran, Bu Sofi. Di mana? Di Quran. Ibu cari sendiri, Bu Sofi. Nggak bisa jawab. Ya, ini ada bro, siapa itu? Saya. Silakan, Zai. Zai tadi udah dia nih. Ita aja, Ita. Oh. Kamu udah dapat jawaban nggak, Zai? Udah nyari di Google nggak? Siang. Oh, Ita dulu, Ita dulu ya, Ita dulu. Iya, siang. Ya, satu ya. Ya, silakan. Satu, ya. Nabi Muhammad itu nikahin Aisyah umur 6 tahun, ya kan? Terus umur 9 tahun itu ada di Al-Qur'an, ya kan? Terus yang kedua, dia menggoda Zainab itu. Enggak, dia menggoda itu. Yang saya tahu di Quran itu Muhammad menjelaskan itu, makanya saya murtad, saya nggak percaya sama Muhammad. Itu dia murtad, Bu. Iya. Walah. Ya kan? Saya nggak percaya sama banyak kontradiksi ya sama sikap-sikapnya Muhammad. Pak, kita lihat dulu kebodohan orang ini. Silakan Ita, kamu pertontonkan kebodohan kamu, silakan. Lanjut. Bukan. Iya. Dia murtad. Saya bodoh. Saya tuh murtad ya, murtad, saya jadi murtad itu karena gitu. Saya tahu Muhammad itu ya nikahin Aisyah itu umur 6 tahun, terus dia menggauli Aisyah itu umur 9 tahun. Umur 18 tahun itu Muhammad meninggal ya kan, terus dia jadi janda. Jandanya itu nggak boleh, jandanya Muhammad itu nggak boleh ada yang nikahin. Kan itu udah jahat banget itu. Oke, Bu, berarti dulu Ibu Muslim ya. Iya, saya dulu betul. Muslim. Sekarang Ibu apa? Terus Ibu yang kedua, saya Protestan, Kak. Oke, berarti udah berapa lama Ibu meninggalkan agama kebotolan ini? Hampir 1 tahun. Oh, baru 1 tahun? Oh, iya. Baru. Oke, luar biasa. Saya tanya, selamat Ibu udah lock out dari agama botol. Bukankah waktu Ibu di Islam, Ibu itu didoktrin bahwa Muhammad ini akhlaknya paling mulia, Nabi manusia yang paling sempurna. Di Quran nggak ada di Quran, nggak ketemu. Tapi didoktrin seperti itu, betul? Iya, tapi saya nggak nemu di Quran. Tapi mana ini Bu? Saya ini 1,5 tahun nanya sama Muslim perbuatan mulia Nabi Muhammad, kok nggak ada Bu dalam Quran? Emang nggak ada. Katanya Al-Quran itu kitab suci ya kan, tapi kok nggak bisa nunjukin. Padahal di situ ada mujizatnya Nabi Musa. Iya, saya ya 2 jam 47 menit saya rekam. Ini mana 3 perbuatan mulia Muhammad dalam Quran ini mana? Yang katanya manusia paling sempurna, akhlaknya paling mulia. Lo tunjukin dong sama saya, betul nggak Bu? Bu Sophie, Bu. Iya. Bu Sophie. Siapa? Udah saya. Bu Sophie, sebentar malam teman-teman, saya nanti jam 7 malam Jakarta. Saya dengan Rudy Yohanes lawan Zuma dan Nandar. Nonton ya di YouTube StreamYard. Judulnya Paulus Nabi Palsu atau Nabi Muhammad Nabi Palsu. Oh, saya layani mereka. Iya di YouTube-nya StreamYard. Di saya juga punya channel. Stand debater atau di room Bapak? Di saya punya room juga sama. Saya kan di live. Iya. Saya lawan Zuma tutup mata. Saya for mereka tutup mata. Wah. Yakin mereka datang? Ya. Yakin. Siap-siap kacang goreng ini. Saya. Pak Bom, aku titip Pak Bom. Ya itu sudah. Cara bertanya gimana Bu? Yang itu. Nanti sudah pertanyaannya Pak Bom. Ya, Pak Bom, aku titip ya. Zuma Ketua dan Api ya, terutama Zuma saya tantang debat dalam bahasa Arab dengan Ahmed. Sampai sekarang belum ditanggapi Pak. Saya mau Zuma yang maju debat dalam bahasa Arab Pak. Ya tolong ya Pak. Oke. Bu tadi pertanyaan bagaimana?
Saya Firman. nggak peduli yang lain. Dia mau didampingi wifi, mau didampingi si Alif, saya nggak peduli. Yang pasti saya hanya mau Zuma yang debat dalam bahasa Arab. Kalau dia nggak berani ditantang, berarti dia tidak bisa bahasa Arab. Berarti dia cuma bohong aja, Pak. Saya nggak mau yang lain. Ya. Saya hanya mau Zuma yang maju debat dalam bahasa Arab, Pak Bom Bom. Titip ya, Pak Bom Bom. Iya, Bu. Sampein pesannya. Sampein, Pak Bom Bom. Kita udah siap. Iya. Di TikTok apa di mana, Bu? YouTube apa TikTok? Boleh terserah. TikTok boleh. Nah, YouTube TikTok boleh. mau dia, banyak yang kasih koin, mau dia kali dia mau. Debat Karena dalam begini, bahasa Bu. Arab. Begini, Bu, karena dia bilang, karena Suma kan bilang, ya, Suma bilang dia lebih hebat daripada Paulus. Makanya saya bilang sama Rudi, nggak usah diskusi masalah Tuhan atau hantu. Diskusi saja, ya. Kau menghina Paulus atau nabimu. Kita open-open saja. Yang penting H2H nggak ditangkap, toh. Betul nggak? Iya. Aman, Pak. Suma, lo lihat gua ini dari Kota Injil. Saya akan jawab Anda dengan tutup mata. Saya akan bertanya, kau sebentar siap mencret. Kau siap ya? Kau tanya, saya akan for kau, saya tutup mata. Pak Bom Bom. Saya akan jawab tentang Nabi palsu lebih dari 100 ayat. Kau tunggu sebentar malam. Bongkar akhlakmu ya. Jayapura tetap kota Injil. Amin. Kristus tidak boleh. Manokwari, Papua Ajaran Barat, sesat. Kota Injil. Ya. Oh, Manokwari. Kau tunggu saya. Nanti teman-teman Kau di follow, tunggu nanti saya. di Saya subscribe for kau. Kita tunggu ya. BM2 ya, Pak. Solata BM2. Ya. Solata Saya BM2 akan di jawab dia subscribe tutup untuk nanti mata. malam. Jam 7 Mulai malam dari ya. Kejadian sampai Wahyu, saya tutup mata. Ya. Saya for kau semua. Saya for. Kau tunggu. Saya for. Ya, saya. Kalian nonton ya, kalau saya berbohong, kalian catat ayat. Kalau saya berbohong dan Pak Bom Bom salah, ya saya akan turun. Titip tunggu Pak semua. Bongbong ya, tantang semua Ya. ya Pak, debat dalam bahasa Arab. Ya. Gak berani dia. Gak ada dia. Rekam Pak, live. Kalau dia nggak berani, berarti dia mencret. Saya rekam di YouTube, Bu. YouTube. Ya, Cuma ditunggu siapkan sama senjatamu. Sofiatul, sama Ahmed. Debat Judulnya dalam nggak bahasa usah Tuhan hantu karena kau menghina Paulus. Saya lebih hebat daripada Paulus. Kau tunggu Pak Bom Bom ya. Manusia pendeta, seorang pendeta dari desa terpencil. Sayalah orangnya. Kau tunggu ya. Itu benar nggak itu? Solata ya? Ya. Solata BM2 Bom Bom. Ya. Berapa Solata jam BM2. Titip ya. Minta Jam munisi. 7 malam, jam 7 malam. Granat. Bentar dulu, jam 7 malam ya Pak Bom, bentar dulu. Biar kita semua Ya, nanti Jakarta, hadir jam nih. 7. Ya. Ini Bu Sofi jam 12 di waktu Indonesia Barat, Bu Sofi. Solata BM2 Apologet. Solata Ibu BM2 jam berapa Apologet. sekarang Bu Sofi? Jam 9. 9, Ibu hitung aja, ini jam 12 malam. Nanti pagi. 12 siang. Nanti. Oh, Nah, nanti Ibu besok Sofi WIB. jam Pak 5 Bongbong, pagi. Jam 7 malam berarti besok dong. 12 di sini Iya. 12 WIB, Bu. Di Jakarta ini 12 WIB. Berarti Ibu 12. Nama 3 channel Pak tambah Bom Bom 10 jam lagi. Solata BM2 Uploget. Pak Bom Bom punya Oke, channel. siap, Dua siap bloget. Pak Bongbong. Datang Kita semua dukung. ya. Dukung. Saya for ya. Libas. Dengar saya punya perkataan. Libas Mulut Satpam Ayo. Muralim. Saya Anak-anak for. Tuhan Saya tutup bersatu, mata. anak-anak Tuhan bersatu. Libas Satpam Muralim. Saya for dia. Anak-anak Karena Tuhan dia bilang, bersatu. saya lebih hebat dari Paulus. Ini 1,5 tunggu juta ya. saya akan laku ya. Saya kasih pet ya. 1,5 Amin. juta. Puji Loh, Tuhan. saya dong. Amin. Wah. Puji Tuhan. Ya, kan Rezeki Natalan pulang kampung, Pak. Ya, ya. Iya, lanjut. Mana Titip tadi ya. ini yang Solata Uclim ini? BM2 Uploget. Suma. Iya. Upet informasi. Iya, Pak. Upet informasi. Tadi malam Iya. 2 orang. Satu orang nanti Pak Bom telepon sedikit lagi. Tadi malam ada orang bertobat. Saya udah topang tangan. Mana Dan satu orang- thumbnailnya Pak Bongbong? Thumbnailnya kasih aku Pak Bongbong. Nanti aku pajang di YouTube aku thumbnailnya Pak Bongbong. Bikin Apa? itunya, iya, Pak. Kayak iklannya. Jadi nanti kita bikin di kita Pak, kasih jadi profil kita ya, Bu ya, Bu Sofi ya. Tadi aku lihat profilnya dulu ya. Thumbnail, bikin thumbnailnya Pak. Saya for. Saya sebelum datang mereka, saya for 3 lawan 1. Saya for. Saya bilang Rudi gak usah, biar aku. 3 lawan 1. Terserah mau cari siapa. Mau Teman-teman Suma, di Slayer, di Nando subscribe dulu. Di subscribe dulu YT-nya Yang ingat YouTube-nya ya, Pak Bongbong. jangan. Di subscribe di Ini atas kan tuh. diskusi 2 arah toh. Diskusi 2 arah aman ya. Aman ya. Aman. Oh, Aman ya. ya, aman ya. Pokoknya jangan kalian lapor saya ya. Yang penting saya tidak menghina. Saya cuma tanyakan. Saya bawa dari dalam Alkitab.
Kalau mau tangkap Yeremia, tangkap Sefanya, tangkap Mika, tangkap Musa, tangkap Daniel, dan tangkap nabi-nabi. Jangan tangkap saya ya. Ya. Iya. Itu di follow dulu, itu di subscribe dulu YouTube-nya Pak Bom Bom biar ntar malam jam 7 malam ya. Ya. Jam 7 malam. Tahu nggak? Ini yang aku tunggu-tunggu. Ya, kalau ditantang berarti sudah 3 bulan terjawab. Ya, aman Buti. Cek. Ya, shalom Buti. Selamat siang kakak-kakak, bapak-bapak, abang-abang. Serak ya suara Ibu Uti ya? Ini Buti apa siapa sini? Ya, Wawan. Saya boleh nanya, Kak? Boleh, Islam Kristen, Pak? Oh, mengenai penjelasan dari Matius 4:10 bentar dulu Pak. Ini kita kan lagi kuis. Bapak bisa jawab nggak? Kuis dulu. 3 akhlak Nabi yang melebihi Tuhan Yesus. Tidak ada. Akhlak mulia. Muhammad. Akhlak mulia Nabi. Tidak ada katanya. Baik. Tidak ada. Ya, memang Kenapa Pak? Ya, baik, aku pakai akun yang satu ya. Ini Iya. Saya keluar dulu. Iya. Aturan kapan ditulis? Jelasin dulu ketika Nabi Muhammad masih hidup. Ketika wahyu. Jangan orang langsung bertanya kok langsung ditanya pernah sekolah, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, gelarnya bukan profesor, bukan dokter. Jai, kamu Kristen apa Islam sih, Jai? Islam. Bentar dulu, kamu lagi marahin si Wawan ini apa gimana sih? Saya bingung ini. Enggak marah-marahin, saya lagi ngejelasin. Ya, oh, jelasin si Wawan. Enggak. Lagi ngejelasin ini loh yang sifatnya. Iya. Wawan, kamu tur dulu ya, Wawan. Kamu nggak bisa ngikutin. Ayo jelasin, Jai. Ayo. Ayo, Jai. Nabi Muhammad 3 kan? Iya. Itu enggak ada. Iya. Enggak ada. Iya. Oh, ya. Jadi nggak ada perbuatan mulia Nabi dalam Quran. Dulu. Jujur dia, Bu. Kasihlah 5.000, Bu. Udah jujur dia. Aja. Enggak usah, enggak penting. Enggak usah katanya. Al-Quran ditulis ketika Nabi Muhammad. Kalau perbuatan mulia Nabimu tidak ada di dalam Quran, mengapa kamu percaya bahwa Muhammad ini katanya manusia paling mulia? Dan mana kau bisa buat itu? Kamu sebutkan sama saya bagaimana kau bisa mengklaim Muhammad ini nabi paling mulia, manusia paling mulia, paling sempurna, sedangkan di Quran gak ada perbuatan mulia nabimu? Karena Nabi Muhammad yang itu, yang menyampaikan Al-Quran kepada umat manusia. Bu Sofi, pertanyaan saya, perbuatan mulia akhlak mulia nabimu itu apa? Keringatnya bawa parfum. Ya. Saya bukan tanya keringat, saya tanya perbuatan. Iya. Weh, Jai. Apa? Coba kau jawab dulu pertanyaan aku. Tidak ada perbuatan mulia nabimu dalam Quran? Pak, boleh saya yang jawab? Bu Sofi. Kok dari tadi pun diam. Sofi, boleh yang jawab? Boleh, tapi bayar dulu. Boleh, bayar dulu. Katanya kuis, malah gua yang bayar. Nggak jadilah kalau gitu. Kebalik. Lanjut. Jai, kamu nggak bisa jawab ya. Biar aku pas ini dulu. Kalau kita lihat dalam sirah, ini perbuatan baiknya gini, Bu. Dia kan merampok kafilah dagang Abu Sufyan. Perbuatan baiknya adalah dia memberikan makanan untuk pengikutnya, Bu. Dari hasil rampokannya itu. Gitu, Bu. Itu hadis mana? Robin Hood juga melakukan itu? Apa kelebihan Muhammad dibanding Robin Hood? Merampok, terus hasil rampokannya buat ngasih makan pengikutnya. Bedanya apa sama Robin Hood, Muhammad? Kayak khalifah ya, Bu ya, kayak gitu ya. Khalifah ya jatuhnya. Itu kayak cerita Sunan Kalijogo juga gitu. Terus begini, terus dia kan menaklukkan Khaybar, ya kan? Terus dia dapetin cewek. Nah, itu dia nolongin tuh cewek, Bu, daripada mati kelaparan kan dikawinin sama dia, Bu. Iya. Itu mulia itu. Apa? Coba kamu sebutin apa sih perbuatan mulia akhlak mulia nabimu itu apa? Perbuatan mulia nabimu apa yang pernah nabimu lakukan yang melebihi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu kan tidak menyerang Khaybar, Bu. Saya tanya sama kamu. Apa perbuatan mulia nabimu yang melebihi Tuhan Yesus saya?
Sebutkan 3 perbuatan akhlak mulia Nabi mana? Jai. Sudah Jai. Bu, nangis Bu, nangis dah Bu, udah Bu, nangis. Nangis dia di pojokan. Pegangan kuat-kuat bro, pegangan kuat-kuat bro, goncangannya luar biasa bro. Di mana Pak Keling dari tadi? Iya gini. Loh, malah kabur dia. Bani Nadir, Bani Kainuka, itu kan tujuannya baik Bu. Loh bukan, perbuatan baik yang melebihi Tuhan Yesus. Masa si ngerampok baik, gimana sih? Ya, mana ini udah 3 jam loh, ini saya tunggu ini 3 jam, persis. Mana? Bu, Gak ada gimana sih Bu? Aduh. Muhammad adalah apa itu nggak kelihatan tulisannya pemikir ulung. Kemute kamu. Muhammad diutus Halo. untuk menjadi rahmat bagi semesta Cek. alam. Oke. Ya nanti Wawan ya, Ini- santai. Ini kapasitasnya dokter ya. Dokter, dia sebagai kepala kemenaknya, dia bilang begini. Mana yang tanya-tanya tadi itu? Saya boleh jawab. Adalah nggak? Rasul Allah paling Ini baru ada mulia penjelasan, sebab Wan. memiliki keutamaan yang tidak bisa dicapai oleh seluruh makhluk. Di QS At-Taubah ayat 128. Itu. Jadi tetap aja ini bukan perbuatan, ini klaim. Jadi sekelas dokter aja ya, sekelas dokter dan punya jabatan di Kemenak Kota Jakarta Pusat, itu hanya bisa Sebutin ya klaim. perbuatannya hanya Karena bisa ayat ini mengklaim tidak dia langsung. makhluk paling mulia, betul? Betul, Nah, nggak perbuatannya ada itu penjelasan, apa nggak ada yang membuat dia jadi explanation. makhluk paling mulia itu loh. Apa? Coba ini tadi muslim mana yang mau jawab perbuatan akhlak mulia nabimu dalam Quran apa? Membatalkan poligami, Bu. ya, membatalkan perbudakan. Bentar. Bu Sofi. Sofi, saya tahu belum 3.000 masjid di Cina ditutup. Tahu nggak? 3.000 masjid di Cina ditutup. Bagaimana? Tetap ya. Baru. Cina Berita baru. dihabisin. Berita baru. Ya baru kemarin. Iya. 3.000. Iya. Di Iran 50.000 ditutup. Di Cina 3.000 ditutup. Wih, baru ya? Waduh. Ini di Australia juga mungkin akan terjadi loh, karena masjid-masjid di Australia itu ternyata mereka mau melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Australia. Mereka mau mengganti hukum Australia dengan hukum syariat Islam. Itulah sebabnya ini pemerintah Australia mungkin akan melakukan ketegasan. Kalau ini berlanjut, maka masjid-masjid di Australia juga harus ditutup. Jadi mereka mau memberontak terhadap, jadi mereka ini pengungsi ya, diterima di Australia. Ketika mereka diterima sana, mereka itu pengen mengganti hukum, itu direkam. Ya, saya punya rekamannya. Mereka mau mengganti sama nih seperti yang terjadi di Eropa. Mereka mau menegakkan syariat Islam atas Australia. Jadi pemerintah Australia sekarang agak waspada dan agak mengekang. Kemungkinan besar kita doakan masjid-masjid akan ditutup. Ya, lebih banyak lagi masjid yang ditutup, teman-teman. Ini biar orangnya bertobat sama orangnya. Mana tadi muslim yang mau jawab? Tunjukin sama Ratna, saya. Ratna Islam Kristen. Ini. Bentar dulu, SP ini nanti ininya kabur ini orang ini, antri orang ini. Ratna Islam Kristen. Ratna. Sastra. Silakan kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Kalau enggak saya turunin ya, enggak nyaut ya. Sastra, Pak Sastra, silakan Pak Sastra. Ini ngapain kalian naik ke atas kalau diem doang? Aneh kalau seorang ini. Orang yang mau naik ngantri loh. Bentar ya. Ini kan dulu nih. Sampai di atas diem, yang naik ngantri. Si Nugroho tadi mana? Dia keluar di bawah. Naikkan saya. Dia kepanasan. Si Nugroho tadi. Di atas keringetan. Si Wawan. Oh, yang Ya, itu Wawan tadi. Nugroho, Nggak ya. ada ininya. Waduh. Ntar dulu, itu Asibuan nih, Asibuan. Silakan Asibuan jawab. Perbuatan yang
dibuat nabi membunuh kafir, satu. Mengasihi Mulia ya. orang Yahudi yang buta, satu. Buffet. Ya. Ntar dulu biar dia jawab dulu Pak, biar nggak potong-potong ini. Ngelek aku lama-lama nih. Silakan Pak Sibuan. Udah aku jawab tadi, satu membunuh orang kafir. Membunuh orang kafir itu perbuatan akhlak mulia. Iya, membela Islam, membela agama. Kau ngerti gak arti mulia Sibuan? Oh, jangan memuliakan orang Batak loh. Gak ada namanya kalau menghilangkan nyawa itu mulia. Aduh. Itu bukan perang. Siapa ngajarimu menghilang? Aduh, nggak pernah aku ceritain di. Coba ya, kau tanya sana. Kau tanya ke kampungmu, tanya sama makmu ya. Mak, kalau menghilangkan nyawa itu akhlak mulia nggak? Kau tanya. Ditempeleng kau. Iya, kalau zaman sekarang kita bawakan, iya memang nggak bisa. Kok zaman sekarang? Nah, makanya kalian zaman dulu pun sama. Kok gimana ya kau ini? Kayak kalian. Batak apa kau ini? Aduh. Hilangkan nyawa dibilang mulia. Ngomongnya kawan-kawan tadi selama aku nengok Pak Bom debat sama si Juma tetap lari. Kau jangan kau framing. Nggak tahu apa-apa. Ini ada si Wawan. Turunin aja sis ya. Nggak ada ilmu diturunin juga. katanya. Lu nggak ada ilmu mau Sibuan katanya. Turunin Apa kau ya. nggak Turun ada sendiri ilmu? apa turunin? Kalian takut kena protes kalau diturunin. Jangan pengecut. Apa Ini ada Wawan, turun ada sendiri? Wawan. Kalau kalian Ini turun Wawan aku, dia mau kalian dulu. pengecut. Wawan duluin Wan. Kalau kalian turun sana. aku, kalian pengecut. Suka-sukamu, nggak peduli kami. Nah, itulah kalian Silakan, tuh. Wan. Ajaran Paulus kayak gitulah dia. Ya, coba aku tanya kau dulu. Aku tanya kau dulu. Kalian Kristen tuh dari Saya mana? tanya itu sama mau Pak Bambang. Wawan jawab dulu Wawan. Israel. Ya tertib nanti rungkat begini. Aku enlap aja lah ribut kali kalian. Tertib lah. Wawan dulu. Ayo Wan jawab Wan. Kau tadi berapa kan tadi? Tiga pertanyaan. Iya 3. Akhlak Nabi yang mulia. 5 saya jawab itu. Ya udah kau jawab 5. Yang pertama jujur Al-Siddiq dalam surah At-Taubah. Ayat berapa? At-Taubah 919. Buka Pak Kafir. Ya. Apa nih jujur nih? At-Taubah. Jujur. At-Taubah berapa? 9119. 9119 ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Lu mana perbuatan nabimu mana? Lah itu contohnya itu. Itu contoh perilaku Nabi Muhammad itu. Jujurnya itu dalam beriman. Orang miskin, mengampuni orang yang mau membunuh dia. Itu botol. Ada tindakan nyata gitu loh bro, bukan kayak orang lagi promosi gitu. Nanti ujung-ujungnya apa? Kalian kongguan istrinya bakwan bro, istrinya rengginang. Udah termasuk dari Bu Sofi, tolong pertanyaannya Pak, Bu. Tolong pertanyaannya apa Bu? Karena ini menyangkut Nabi palsu sebentar malam jadi. Pertanyaannya bagaimana Bu? Supaya long-long. Mereka kan selalu mengatakan, saya tanya lagi sama Muslim ini. Sama nih namanya ini Hasibuan. Jangan dipotong dulu biar dengar. Lanjut Bu. Apakah Muhammad adalah manusia paling mulia? Emang manusia paling mulia itu? Satu-satu jawab. Enggak, saya tanya, emang Tuhanmu paling mulia itu? Oh iya jelas. Kamu diam dulu. Jadi coba saya tanya dulu. Matius. Siapa yang menyatakan Muhammad itu manusia paling mulia? Siapa yang mengatakan itu? Saya tanya dulu, Matius 4:10 itu dong jelas. Turunkan, Fet. Gak ada gunanya nih orang. Kau turun ya, Wan ya. Turun kau ya. Kau nggak ada ilmumu, nggak bisa jawab kau. Yang naik ngantri loh. Jangan kau ke Matius. Saya tanya dulu, kau nggak bisa jawab. Sekarang kamu jawab. Jawab dulu. Nggak gitu caranya. Nabi Muhammad adalah manusia paling mulia? Kan kalian bilang selalu terpuji. Jawablah, terpujinya di mana? Mulia. Kacang Islam Kristen. Nabimu itu manusia paling mulia. Kacang. Kaum muslimin dan muslimat semua mengatakan Nabi Muhammad yang paling mulia. Berarti Allahmu tidak mengatakan nabimu paling mulia? Berarti Kak, kalau Allah tuh mengatakan dia menurunkan wahyu, baru kami menilai, umat menilai. Bukan, saya tanya, siapa yang mengatakan nabi? Sekarang saya tanya, nabimu adalah manusia yang diciptakan paling mulia, itu siapa yang ngomong gitu tuh siapa? Iya, umatnya, kaum muslimin dan muslimat. Berarti bukan Allahmu yang ngomong, cuman umatnya.
Karena keteladanan dia makanya umat Berarti itu kata orang Hasibuan, itu kata orang alias hoax. Nggak ada bukti. Kalau kata orang semua orang bisa klaim. Teladannya, iya. Bu, teman-teman dengar, jangan emosi. Tadi dia bilang teladan. Sebutkan satu aja teladannya di Al-Quran, ayo. Kalau perilaku Muhammad nggak ada di Al-Quran, cuma diteladani waktu menyebarkan agama Islam. Kalau nggak ada, kenapa kok bisa? Sekarang ini nggak ada, kenapa kok bisa ada-adain Hasibuan? Kau pun aneh kau. Masuk pengadilan kau udah. Bentar ya, kau masuk pengadilan kayak gini, kena pintu kau di pintu nih, udah disuruh keluar kau. Karena nggak ada buktinya. Istilahnya, kalau kami Al-Quran tuh satu wahyu dari Allah. Makanya itu nggak kami nggak masalahin Quran berapa. Yang kami masalahin kan tadi bilang nggak ada di Quran. Terus kenapa kok ada gitu loh? Di hadis, bukan di Quran. Kau ini berarti mengingkari ayat 7 ini. Kan udah terperinci, nggak ada di Quran kok tambah-tambahin. Sesat kok berarti ini. Aja. Nggak ada ilmu orang ini. Turunin kok katanya. Teman-teman, tolong follow ya. Kalau kau teman-teman tolong follow Pak Bom ya. Ini akun baru ya. Teman-teman tolong follow Pak Bom ya. Ayo malah jawab. Yang bertanya. Kau di ini kan lagi kuis Hasibuan. Silakan. Lagi kuis kami. Turun dulu. Perbuatan mulia Muhammad itu dia terima wahyu dari Jibril. Nah, itu pertama. Kedua, dia sebarkan Quran. Ketiga, dia tekankan umat Islam dunia. Sudah, Bu. Bu Sofi. Udahlah Bu Sofi. Siapa itu? Sani. Nggak tahu udah kabur dia ya. Nggak kalian turunin kan? Jangan turun, jangan diturunin ini. Terlalu bisik ini Pak Bom. Terlalu bisik ya, mau turun dulu. Enggak Sani turun dulu. Bingungan mereka gimana ya? Enggak ada buktinya, memang enggak ada. Bingung mereka jawab. Aku pun bingung sama orang ini. Silakan sastra Islam Kristen. Sastra. Ini nggak nyaut, saya turunin ya. Ngapain lah naik kau sastra? Di bawah kepanasan, di atas keringetan, mau turun juga malu. Di bawah kepanasan, di atas mendadak gagu. Aku gak habis pikir. Sastra, tuh dipangga nggak nyaut nih. Turun ya Sastra ya. Silakan Ratnawati. Ratnawati Islam Kristen. Oke, saya ngomong serius ya. Saya ngomong serius nih. Ratnawati. Sebentar Bu Fet. Izin sebentar dikit aja. Iya. Kenapa tidak ada namanya cerita kebaikan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran? Karena Muhammad itu tokohnya baru diciptakan setelah Al-Quran. Kenapa nggak bersuara? Hah? Kenapa nggak jadi suara aku tadi? Ratnawati Islam Kristen. Islam. Mau tahu kebaikan Nabi Muhammad SAW. Kalian semua yang hidup sekarang manusia merasakan kebaikan Nabi Muhammad SAW. Apa Bu? Apa? Kalau tidak ada Nabi Muhammad datang ke dunia ini, kita ini merasakan jahiliyah sebagaimana orang Israel sekarang berbuat. Apakah kalian setuju dengan perbuatan mereka? Apa Bu? Yang ngajarin kalian pendidikan bukan Muhammad Bu. Guru saya yang ngajarin. Tidak. Guru Begini saya ya. ngajarin. Kalau Al-Quran, bentar Bu. Dengar. Dari tadi. Bentar dulu. Yang ngajarin saya biar pinter itu guru saya. Saya sekolah di Kristen, guru saya Kristen Bu. Bukan Muhammad yang ngajarin, guru saya Kristen semua. Jadi jangan bilang Ibu Muhammad yang bikin saya pinter. Ya, saya puji mau mengikuti Muhammad malah kena pasal Bu. Iya. Gimana itu Bu? Udah jawab itu, buka mic Ibu. Buka mute-nya tuh. Di mana Bu? Tuh buka Bu. Buka centangannya Bu itu, centangannya dilepas Bu. Mic-nya dilepas. Nggak tahu dia lepas. Suaranya lantangnya minta ampun, kayak ada di kubah-kubah. Oh iya. Ini siapa nih? Ardian Sandi, silakan. Ardian Sandi Islam Kristen. Ardi Sandi Islam Kristen. Ardi, ini ngapain sekolah naik? Ardi bingung aku orang ini. Naik, ditanya nggak panggil, nggak jawab. Bu Ratna. Udah. Gimana? Mendadak.
Mendadak kejang-kejang tadi. Bukan tuh, Bu Rana, kejang-kejang, silakan, kalian Bu. tutup semua mikrofon. Kalian yang menutup mikrofon. Kan udah dibilang buka sendiri bisa, Bu, dibuka sendiri. Bukan, udah aku Ya. buka kalian tutup. Kalian lain cara Nggak kalian. ada. Enggak ada. cuma Curang itu buka kalian. doang. Dari Buka tadi saya doang, Bu, berteriak. Tadi Ibu. dibilangin, Bu, buka dulu mic-nya. Mic-nya, Udah kan saya dibilang. buka, kalian tutup. Ya itu tadi, memang saya tutup tahu karena ibu nyerocos terus biar gantian ngomongnya. Tapi mau aku jawab, tapi aku jawab Ya enggak udah, disuruh jawab diam. sekarang. Ya udah jawab sekarang. Nanti ibu kelamaan. Apa yang kalian rasakan sekarang adalah karena Nabi Muhammadnya itu menyelamatkan kalian dari zaman jahiliyah. Kalau tahu kalian dahulu bagaimana orang dahulu, satu orang menikahi beribu-ribu manusia. Nabi Muhammad lah yang menjadikan poligami itu hanya bisa 4. Biar tahu kalian. Kalau tidak percaya kalian masih ada lagi negara beragama seperti kalian. Rajanya mempunyai istri banyak. Itulah adab orang-orang jahiliyah seperti kalian. Bu, itu Nabi Muhammad menjadikan yang poligami banyak jadi 4 ya, Bu. Kalau Tuhan Yesus kami, Bu, Kau poligami hilangan, Bu. enggak tahu kau, jangan kau bicara. Nabi Muhammad biar tahu kau kebaikannya. Ada, Bu. Orang yang buta yang selalu menghinanya, selalu disuapinya makan, walaupun diejek setiap hari. Tapi mana tahu kau? Tahu kau manusia yang paling jahat adalah Paulus. Sampai sekarang Paulus, melecehkan Yesus. Biar tahu kau, tapi kalian ngapain itu Paulus yang melecehkan Yesus. Gantian dulu. Pak Kapir, keluarkan dulu yang itu, yang muka masam. Yang dia ini, lihat orang buta. Buka dulu. Biar dia kejang-kejang dulu Ibu ini. Ntar dulu ya Bu, gantian. Nggak apa-apa. Udah biar dia lanjut aja sih, nggak apa-apa lah. Enggak, buka dulu datanya Pak, buka aja. Biar dia baca, buka aja. Yang waktu lihat orang buta itu loh. Buka dulu. Itu ada di Quran apa itu? Ingat nggak? Di mana ya Bu Sofi? Sang penggugat nih tanya nih. SP. Iya, SP yang punya. Bang SP. Di mana itu Bang SP? Yang jawab. Dua nggak ngomong, saya turunin ya. Lanjut silakan. Masih pertanyaan aja. Boleh? Kamu jawab dulu itu, pertanyaan lagi kuis kami. Yang bisa jawab dapat 1,5 juta. Ini bener nggak kaleng-kaleng? Iya. Nggak kaleng-kaleng. Tanya Bu Sofi, mau nggak dia kau kasih pertanyaan? Tanya Bu Sofi. Kalau nggak turun. Bu Sofi, dia boleh bertanya nggak Bu Sofi? Oh, masuk. Tar dulu dah kita. Oke deh, masuk. Ini Manuel kenapa dinaikin Manuel ini? Manuel ini Kristen. Kristen kan Manuel. Gantian dulu sama yang Islam ya. 2 kursi. Sket bisa jawab nggak Sket? Bisa jawab nggak? Enggak. Ya udah turun aja. Dodet, silakan Dodet. Dodet suaranya mana? Nggak ada suaranya, nggak kedengeran. Dodet. Ini apa ini? Dodet, nggak ada suaramu. Nggak dengar. Jadi ya, dia pasti sama kayak orang itu adalah korban ajaran Ustadz. Jadi sama nih kayak di luar negeri, didengungkan hadis bahwa Muhammad itu dilempari, dikata-katai oleh seorang buta, tapi kemudian dia memberi makan. Itu palsu teman-teman. Itu hadis itu nggak pernah ada, nggak pernah ditemukan. Tapi cerita mengenai Muhammad memberi makan orang buta itu diceritakan dari masjid ke masjid oleh ustadz-ustadznya, diulang-ulang. Padahal itu tidak pernah ada cerita itu. Ya. Muhammad tidak punya akhlak perbuatan baik satupun, Ya, teman-teman. silakan 2. Satupun akhlak perbuatan baik Muhammad itu nggak ada tercatat. Ini ya, saya hanya ingin menyampaikan bahwa Nabi kami nggak Muhammad. butuh saran, nggak perlu penyampaian. Bapak bisa jawab pertanyaan saya, kalau nggak bisa Bapak turun. Iya, makanya gantian ngomongnya, nyelocos mulu. Bapak kalau nggak bisa Ya udah jawab. Ya, saya mau ngasih tahu kalau Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan bagi kami, terdapat dalam surat Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah pada diri Rasulullah. Buka. Oke, Ajab 21. Ya, buka aja.
Dan Rasulullah sebagai Kita suri lihat. tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat. Pak, perbuatan baiknya apa? Suri teladannya tuh apa? Buktinya Iya. Pak, tindakannya apa? Kan kamu mengklaim katanya Muhammad ini makhluk sempurna, manusia paling mulia akhlaknya, menjadi teladan, menjadi sunnah. Saya tanya, mana perbuatannya yang menjadi sunnah itu mana? Mana? Ketika Syekh Puji menikahi bocil anak kecil mengikuti sunnah teladan nabimu, malah masuk penjara 2 tahun. Kalau kamu mau tahu tentang suri tauladan yang ada pada diri Rasulullah kami, kau pahami tentang Islam baru tahu kau. Ketika umat muslim membunuh orang kafir, mengebom, ya, memang tidak akan bisa mendapatkan kebaikan dari Rasulullah tentang pengajaran Islam kalau kamu saja tidak memahami. Untuk berjihad membunuh orang kafir, malah dikejar Densus 88. Mana suri teladan nabimu mana? Itu yang saya tanyakan. Mana? Apa perbuatan baik nabimu apa yang bisa diteladani, bisa dicontoh? Mana? Banyak suri tauladan Nabi Muhammad yang dicontohkan. Satu aja Salah dulu. satunya dia dicaci maki oleh di mana ayat malah ketawa. Makanya pahami Islam woi, baru tahu woi. Itu di mana dalilnya, Bro? Dalilnya Bisa di mana, Bro? menghujat tentang Bro, Islam, tentang Nabi dalilnya kami di kalian mana, tidak akan Bro? paham. Ayatnya mana? Mana ayatnya Itu kan mana? di sini saya jelaskan tadi surat Al-Ahzab ayat 21. Buka aja Pak Kafir. Pak Kafir buka. Ya, tuh. Enggak ada tindakan apa-apa di sini. Baca Tindakan aja. apa? Biar kita Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan dari kiamat. Itu cuma klaim Pak. Buktinya apa gitu loh. Itu promo Pak, promosi Pak. Sedang promosi. Ujung-ujungnya ya kaleng gonggong isinya rengginang Pak. Ya itulah kalau kalian itu nggak paham, nggak ngerti. Kalau kalian Kalau paham, Bapak ngerti itu apa coba? silahkan kalian. Kalau kalian itu paham tentang Islam, kalian pelajari tentang Islam, kalian tahu. Mana perbuatan Itu yang mengatakan itu Allah. Surat Al-Alaq itu Allah yang mengatakannya. Kalian tadi kan bertanya, mana Tuhanmu yang mengatakan itu? Itu di dalam suratnya. Saya tanya. Makanya dikatakan kalian itu dikasih otak itu untuk berpikir. Allah yang memberikan itu. Tindakannya mana Pak? Pak ditanya. Ini teman-teman Kristen itu harus pinter. Di dalam Alkitab itu yang nulis bukan Tuhan Yesus kami, tapi para saksi mata. Rasul-rasul menulis begini. Seluruh Yerusalem harus tahu bahwa Tuhan Yesus yang kamu salibkan itu, dia berkeliling dan berbuat baik. Seorang nabi yang diurapi oleh Tuhan dan berjalan dalam kuasa Allah. Betul? Artinya perbuatan baik Tuhan Yesus itu diketahui. Gimana, Kak? Ada yang menyebut dia sekolah, kakak yang nyebut Ya, Aku lagi ngomong jangan dinaikin, Faith. Aku lagi ngomong kok. Ya, silakan Bu, lanjut. Ya. Yang saya tanya, yang memuji perbuatan baik kita, yang bisa mengetahui kita berakhlak mulia, itu diri kita sendiri yang klaim atau orang lain? Saya tanya. harus dari orang lain. Kalau manusia kabur, sombong. Ya. Untuk saya kasih tahu kamu ya. Kalau kamu itu dikatakan berakhlak mulia, kamu seorang ayah yang baik, gak pernah marah, bijaksana, orangnya dewasa. Saya kasih tahu kamu, yang memberi kesaksian itu anaknya sendiri. Kenapa saya percaya? Anaknya sendiri yang ngomong. Papaku ini Kak, dia bilang, gak pernah marah orangnya, bijaksana. Dan aku mengalami sendiri, aku bergaul dengan dia 11 tahun. Saya kasih tahu Anda. Dan saya bisa membenarkan kesaksian anaknya ini dari apa yang saya lihat dengan mata saya, apa yang saya dengar dengan telinga saya, apa yang saya raba dengan tangan saya. Saya menyaksikan sendiri, ini orang memang akhlaknya jujur. Betul? Bosnya dia, saya kasih tahu Anda ya. Bosnya dia memuji, dia bagian pengadaan. Bosnya dia mengatakan ini orang tidak pernah korupsi. Jujur. Dikasih sogokan duit, dikembalikan sama dia. Bagian pengadaan loh, saya kasih tahu Anda. Itu kursi basah, betul? Iya, Bu. Disogok, kamu kalau masukin barang aku, kamu tak kasih jalan-jalan ke luar negeri. Dia bilang, enggak. Ini orang jujur.
Saya kenal orang ini 11 tahun. Saya kasih tahu kamu. Dari kesaksian istrinya, dari kesaksian anak-anaknya, saya memuji orang ini. Betul perkataan mereka. Saya melihat sendiri. Begitu juga di dalam Alkitab kita. Dikatakan apa? Dia Yesus berkeliling seluruh Yerusalem dan Galilea. Berbuat baik, menyembuhkan orang sakit. Dan dia apa? Berjalan dalam kuasa Allah. Itu yang menyaksikan seluruh orang Yerusalem. Gak ada yang menentang. Tidak ada yang mengatakan Yesus itu menggauli budak. Menikahi bocil. Hah? Tidak ada yang mengatakan Yesus itu pernah mencuri sempak dalam warna merah seperti nabimu dalam surat Al-Imran ayat 161. Gak pernah. Yesus tidak pernah mengambil rampasan perang. Dia tidak pernah membunuh orang kafir yang tidak beriman kepada dirinya. Gak pernah. Yesus tidak pernah mengangkat pedang karena dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Saya kasih tahu kamu, kesaksian itu datang. Yesus berkata, kalau aku memberi kesaksian tentang diriku sendiri, maka kesaksian itu tidak ada gunanya. Tapi Bapakkulah yang memberi kesaksian tentang aku. Aku tidak perlu kesaksian seorang manusia pun. Saya kasih tahu Anda, dia mati dan dia bangkit, itu saksinya banyak. Ratusan orang, 500 orang menyaksikan dia bangkit dan naik ke surga. Pertanyaan saya, ketika Quran ini keluar dari mulut perkataan nabimu sendiri, bahwa dia adalah makhluk paling mulia, suri teladan, tapi kalian tidak bisa menyebutkan satu pun perbuatan akhlak mulia nabimu di dalam Quran. Klaim macam apa itu saya tanya? Hah? Klaim macam apa itu yang kalian gembor-gemborkan di toa masjid itu loh? Saya kasih tahu Anda ya, toa itu adalah penemuan orang Kristen Katolik, betul? Iya, Bu. Toa yang kalian pakai sekarang untuk kalian sentorkan masjid, itu adalah penemuan orang Kristen Katolik. Saya kasih tahu Anda. Kalau kalian memblokir barang-barang kafir, jangan pakai toa. Iya, boykot aja keseluruhannya ya. Boykot, gak usah pakai toa kalian di masjid, berisik kalian. Ya, cuma polusi suara aja kalian di Indonesia. Gembar-gembor pakai toa. Toa itu buat orang kafir, saya kasih tahu kamu. Namanya siapa tuh, Athanasius atau siapa itu? Itu buatan pendeta Katolik, saya kasih tahu kamu. Penemuan pendeta Katolik itu toa yang kalian pakai itu. Gak usah pakai internet. Wifi itu penemuan orang Yahudi. Telepon kalian itu penemuan orang Yahudi. Orang Kristen. Gak usah pakai telepon kalian. Ya, karena teleponmu, baik teleponmu maupun internetmu itu buatan orang kafir. Saya kasih tahu kamu. Kalian menemukan apa selain obat kuat? Hah? Selain penemuan obat kuat hanya bisa mau ereksi 70 tahun di jannah. Dengan bidadari berdana montok, apa yang kalian temukan di Indonesia? Kalian memang beban negara di Indonesia. Poligami menyebabkan banyak rumah tangga terpecah dan anak-anak terlantar. Betul, pemikir ulung? Betul. Survei membuktikan itu, betul? Tuh anak-anak di jalanan tuh akibat apa? Kawin muda, ditinggal bapaknya poligami. Beban negara kalian. Puncak dengan kawin mutaahnya mengotori Indonesia. Habib-habib orang Arab yang masuk dengan jenggot-jenggotnya mengotori pemikiran kalian dengan peminum kencing onta. Kalian sembah-sembah, kalian sujud-sujud itu Habib. Betul? Saya kalau lihat tuh Habib jalan, waduh, udah kayak ini aja, kayak raja. Betul? Disembah, diciumi tangannya, dikasih salam tempel. Waduh, luar biasa. Ya, tapi sebenarnya mereka hanya memutar balikkan otak kalian supaya dicuci otakmu di Indonesia itu. Matamu tidak terbuka. Saya kasih tahu Anda orang Indonesia yang botol-botol. Selama kalian pegang rupiah, ya, saya orang perbankan, saya kasih tahu Anda. Selama kalian pegang uang rupiah dan jual beli kalian belum pakai daun lontar, kalian berhutang pada orang Yahudi. Bank Indonesia, saya kasih tahu Anda, terikat dengan World Bank, punya hutang dengan Bank Dunia. Bank Dunia itu mayoritas sahamnya kepunyaan orang Yahudi. Saya kasih tahu Anda. Hanya 4 negara di dunia ini yang keuangannya tidak dikontrol oleh orang Yahudi. Hanya 4 negara. Seluruh negara di dunia ini keuangannya dipegang oleh tangan orang Yahudi. Termasuk Indonesia. Ingat itu. Kalian belanja kencing, kasih orang 1.000, itu uangnya Yahudi. Kalian bayar parkir pakai duitnya Yahudi. Ingat itu teman-teman. Ya, Bank Indonesia itu dikontrol oleh Yahudi. Cuman kalian di Indonesia orang awam yang tidak tahu, ya, tidak tahu ekonomi dan bisnis. Kalian tidak ngerti hal ini. Kalian orang awam itu cuma dibodohi doang.
permainan orang Yahudi yang besar-besar. Keuangan Bank Indonesia itu dipegang tangannya oleh orang Yahudi. Tanpa orang Yahudi. Itu cuma digoyang aja Indonesia, teman-teman. Saya kasih tahu Anda ya. GDP Indonesia itu nggak seberapa. Begitu digoyang, jatuh itu ekonominya. Ekonomi kalian di Indonesia itu dikontrol dan dikendalikan dari luar. Saya kasih tahu Anda. Ya, cuman kalian nggak ngerti aja. Ya, karena apa? Orang awam. Ngertinya cuma aku makan kenyang, besok aku gajiku berapa, pokoknya aku bisa makan Kentucky Fried Chicken dan beli Starbucks, ngopi di Starbucks. Kalian tidak tahu. Ya, bisnis dan ekonomi. Di belakangnya ada siapa saja, kalian nggak tahu. Ya, saya kasih tahu itu. Supaya kalian itu jangan merasa sok dan congormu besar di Indonesia. Selama kalian masih pegang rupiah, saya kasih tahu Anda berhutang dengan bank Yahudi. Lepas rupiah, tukar menukarnya pakai daun lontang. Baru Anda bebas dari produk kafir, saya kasih tahu Anda. Selama Anda pakai telepon dan internet, itu penemuan orang kafir. Selama Anda pakai TikTok, Facebook, dan Instagram, semuanya adalah penemuan orang kafir. Selama Anda masih pakai mobil, Anda harus ganti untuk naik onta. Mobil dan pesawat terbang serta kapal laut penemuan orang kafir, betul? Betul, Pak? Iya. Jangan lagi naik pesawat terbang, teman-teman. Itu penemuan orang kafir. Oli. Ya, lebih baik kamu naik onta. Ngerti kau? Oli, jangan dinaikin dulu yang lain-lain, Oli, jangan dulu ya. Lanjut Bu Sofi, jangan dulu. Lanjut Bu Sofi. Sekarang pertanyaan saya, Quran ini keluar dari mulutnya nabimu sendiri. Kamu mengatakan ini firman-Nya Allah. Enggak, orang pagan Quraisy mana yang pernah dengar suara kentutnya Allah? Saya kasih tahu. Nabimu aja, jangankan suaranya Allah. Kentutnya Allah aja nabimu enggak pernah dengar. Hah? Kok bisa ngomong ini firman-Nya Allah dari mana? Siapa yang pernah mendengar suara Allahmu? Siapa yang pernah menyaksikan Allahmu itu ada? Di dalam Alkitab kami, bangsa Israel itu menyaksikan suara Allah turun dari surga. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana Allah turun di Bukit Horeb, di Gunung Sinai. Bangsa Israel mendengar ketika ada suara dari langit berkata, inilah anakku yang kukasih kepada Yesus ya. Inilah anakku yang kukasih kepadanya lah aku berkenan. Itu orang-orang mendengar suara itu, menyaksikan. Maka mereka menulis, terdengarlah suara dari surga. Pertanyaan saya, siapa yang pernah dengar suara kentutnya Allahmu? Ayo, saya tantang kalian. Hah? Teman-teman, silakan itu minta tolong di tap ya. Di tap sama ketik 888 biar tak terungkap. Jangankan suara Mulyadi. Allah, kentutnya Allahmu aja nabimu nggak pernah dengar. Ini. Ya? Mana sekarang jawabannya? Ini sudah 3 jam 37 Mulia. menit. Ayo Mulia. Mana Mulia, sebutkan jangan ngopi. 3 perbuatan akhlak nabimu di dalam Quran mana? Turunin loh. Tadi ibu mengatakan buktinya adalah kalian tidak lagi hidup di zaman jahiliyah. Loh, kami ini pengikut Kristus sudah dari abad pertama tidak hidup di zaman jahiliyah. Betul nggak teman-teman? Iya betul. Ya, cara berpikir Menurut monogami, menikah dengan satu orang istri dan satu orang suami. ya seakan-akan jahiliyah itu terjadi seluruh bumi, Bu. Seakan-akan dalam pemikiran mereka. Dia pikir jahiliyah itu seluruh bumi. Loh, Injil sudah disampaikan sampai ke Turki, sampai ke seluruh Eropa. Kok pikir semua orang jahiliyah? Ya. Cara mikir kalian itu loh. Mbok kalian tuh mikir. Itu kitabku tuh dari mana ya asalnya? Kalian pernah nanya nggak? Ini Quran kitab asli tulisan tangan Said bin Thabit itu sekarang di mana? Kok kalian bisa mengklaim ini Quran satu di seluruh dunia tidak berubah titik komanya, selafaz-lafaznya, suara-suaranya? Bukti. Saya ketika mengatakan Alkitab tidak berubah, saya selidiki manuskripnya. Saya punya materi namanya kanonisasi Alkitab. Bagaimana Alkitab itu sampai di tangan kita? Berapa manuskripnya? Kami cari. Kami. Ya.
Jadi jangan main klaim, teman-teman. Mengatakan Muhammad ini adalah apa panglima perang begini. Perang mana? Perangnya 27 peperangan nggak pernah tercatat dalam sejarah dunia. Ternyata ketika kita cek loh, bukan peperangan tapi perampokan. Betul nggak, Gat? SP. Katanya perang. Betul. Katanya perang. Habis kita cek di Sirah Nabawiyah, perampokan. Kalau ngeklaim di Indonesia congornya gede, Muhammad manusia paling mulia. Perbuatan mulianya satu aja nggak bisa disebutkan. Undang nih. Bukan aku. Halo. Ya, silakan Pak. Mau jawab? Silakan. 3 akhlak Nabi. Apa pertanyaannya, Mbak? Itu 3 akhlak Nabi. Yang mulia, yang melebihi dari Tuhan Yesus. Sebutkan 3 akhlak Nabi yang mulia, yang lebih dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus apa, nah? Yesus Isa itu Nabi kami, Mbak. Kamu dengar gak pertanyaannya? Iya, berapa? Mana 3 akhlaknya? Cepat, yang mulia. Siapa yang menyalip Yesus? Oh, gak nyambung, apa kau turun aja lah. yang sekat? Gak nyambung kau, turun aja. Gak nyampe otaknya orang ini semua, Bu. Silakan, Jar. Jar mau jawab, silakan. Jar. Ini suaraku jelas kan ya? Jelas. Jelas banget. Jar, silakan, Jar. Ngapain kalian naik kalau kalian nggak mau jawab? Bingung aku sama orang ini loh. Ngapain kalian naik ke atas coba? Jar. Ah, udah turun ya. Naik dia request naik. Ya sih dipanggil nggak nyaut. Bingung orang ini. Di bawah kepanasan, di atas keringetan, cari pegangan nggak ada. Tahu. Ini yang antri nih banyak yang mau naik ini. Gondrong silakan Gondrong. 3 akhlak Nabi. Ya. Mendadak ngopi kan? 3 akhlak Nabi. 3 akhlak Nabi. Mendadak ngopi. Macam mana ini, Bah? Dia udah ngomong yakin 3 akhlak Nabi. Jangan keluar dari aplikasi, Pak. Nggak dengar suaranya, Pak. Pak, jangan ke Palestina dulu, Pak. Nggak kedengeran suaranya, Pak. Halo. Jangan keluar aplikasi. Iya, kalau keluar aplikasi suara Bapak nggak kedengeran. Silakan, Pak, Iya, jawab. ada masuk. Udah ada masuk. Oke. Jujur, amanah, murah senyum. Oh, saya Sopi gimana? Itu kan Jujur, yang 3 amanah, aja ya. murah senyum. Itu di mana itu, Pak? Ayatnya di mana, Pak? Ya, di dalam Al-Quran semua lah. Ayatnya di mana, Pak? Ayatnya, Pak. Pak. Ayatnya. Ya. Pak. Iya. Ya itu aja yang diajarkan guru saya itu loh. Waktu SD. Waktu SD itu diajar enggak? Halo? Bapak diajarin guru Bapak, tapi Bapak enggak ya? Ya, dengar waktu belajar gitu. Dengar waktu belajar. Enggak dikasih ayatnya gitu, cuma diajarin Nabi begini gitu. Bapak enggak tanya ayatnya di mana? Pak Ustadz gitu enggak? Enggak. Enggak tanya. Iya, cuma dari mana Bapak cuma dikasih tahu aja ya. Ya cuma dikasih tahu aja. Ini loh. Pak. Baginda Rasulullah gitu loh. Pak, ini Pak, saya dapati Pak. Ternyata Pak, ini saya dapati ini Pak, ada satu riwayat ya dikisahkan gini Bu, Pak ya. Di dalam At-Tahrim 3. Ya. Ya, di dalam At-Tahrim 3
itu Nabi sedang membisiki Hafsah, ya. Sewaktu dia ketahuan Pak, sedang menggauli pembantunya itu kan. Nah dia bilang jangan bilang-bilang Aisyah ya gitu. Itu kira-kira orang jujur apa orang pembohong Pak? Pembohong sih. Oh pembohong, Nabi pembohong katanya jujur tadi Pak. Itu kelebihannya itu Pak Peter. Kelebihannya satu itu. Satu lagi Pak. Dua lagi Pak. Ayo Pak. Pembohong. Satu. Iya Bu. Keduanya apa Pak? Selain pembohong. Dua lagi Pak. Mendekati 1,5 Pak. Coba buka dulu yang lihat orang buta Pak Kapir. Ayo. Ya, yang lihat orang buta. Apa tadi? Ya. Abasa ya. Abasa 1. Kalau saya salah. Abasa 1. Bentar ya. Murah senyum katanya. Kita lihat dulu. Murah senyum enggak? Murah senyum. Tadi jujurnya, jujur itu tadi apa? Apa tuh? Hilang ya? Ya sebenarnya sih ya kalau dari ceritanya dari hadis itu ya sih. Ya kalau dari kita sih pembohong ya. Cuman ya yang diajarkan sama kami kan itu kan. Ya murah senyum tadi. Murah senyum. Ini kita baca dulu ya Pak. Silakan. Ya. Dan Muhammad bermuka masam dan berpaling. Ini bermuka masam Pak. Murah senyum itu Pak. Murah senyum Pak. Murah senyum itu. Kepada orang buta lagi ya? Iya kepada orang buta. Ya, kita telah mendengarkan semua diskusi, perbincangan serta debat yang diadakan oleh Ibu Sofiatul sebagai penjawab dari semua penanya yang hadir di room ini. Dan kita pun sebagai penonton, pendengar dapat juga menerima pengetahuan serta pencerahan sebagai sarana untuk mencerdaskan kita agar kita lebih paham lagi tentang siapa itu Yesus yang diimani umat Kristen dan siapa itu nabi-nabi yang dikatakan adalah nabi-nabi sesat setelah Yesus. Baik sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih banyak buat kesediaan saudara sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.